Oke, kita sampai di belakang rumah yang pernah ditinggali tukang rias tadi. Ini seperti kayak bangunan rumah sakit, guys. Ini ada kayak lorongnya, tapi yes, yang terkenal di hantu jeruk purut lah ya. Kalau di Jakarta itu. Terkenal di film-film. Oh. Itu dia itu orang pintar. Oh, orang pintar. Oh. Dia itu menantang Menang Belanda. Oh. Di posisinya di mana, Mas? kalau gue Di belakang kita Betul, ya, tepat di di foto itu. ada pocong. Sekarang pocongnya ikut-ikutan mau syuting ini. kita Sebelahnya di mana? Kalau mungkin bisa tunjukkan posisinya pocongnya. Oh, di sini. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada masih tetap di area Kediri, cuma kita di Kediri Utara, tengah ke utara ya. Jadi sekarang kita berada di komplek perumahan Belanda. Dan tempat ini dulu dibangun sekitar kurang lebih tahun 1924. Kemudian di tahun 1942 itu Jepang datang. Nah, setelah itu rumah ini kosong selama itu. Yang jelas di tempat ini banyak sekali penghuni-penghuni dari alam lain lah. Mulai sejak saat itu sampai sekarang memang tempat ini terkenal sangat angker. Jadi ini kita udah ada di salah satu depan bangunan atau rumah Belanda yang mungkin dari segi bangunan masih tampak terawat, tapi ya dilihat dari lingkungannya ini udah rumputnya lumayan tinggi-tinggi dan ya begitulah. Yang lain dari kelihatan dari pohon apa ini sudah seperti hutan. Dan ini kalau yang sebelah ini di dalamnya ada apa? Soalnya ini terkunci ini. di sini tuh ada sosok wanita kayak kuntilanak tapi ada keriput. Oh, berarti ini dia itu seperti kuntilanak cuma agak tua ya. Agak tua. Biasanya kalau kuntilanak kan nggak keriput-keriput. Iya. Nggak keriput-keriput. Jadi ini seperti nenek-nenek cuma penampakannya seperti kuntilanak. Ya, berarti sini angu-angu istilahnya. Lihat dari jendela seperti itu. Untuk bajunya sendiri, Enggak. Menyapa kita kalau bajunya hitam. beliau menyapa. Menyapa gimana? Menyapa gimana? Ya, jadi Dari dada. Oh, enggak aku lihat di kaca. oh, Seperti itu. ngintip di kaca lah guys ya. Di sebelah mana? Mungkin bisa ditunjukkan. Oh, di sini. Dia di sini guys. Beliau mengintip kita dari balik kaca situ. Yang jendela ini ya. Oke, kita sambil jalan ke sana guys. Oke. Ini melewati Lorong ya ini. kayak jalan tapi ada pohon-pohon luntas buat pagar. Kalau zaman dulu kan pagarnya kayak gini guys. Tapi ini bukan kontak ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas Ilham. Kita jalan ini ada apa aja di sini? Oh, kalau di itu ada kuntilanak ya. Jadi bajunya putih. Oh, putih ya. Di atas pohon sini ya. Oh, dia pohon mangga ini. Sebelahnya rumah yang tadi. Atasnya. Oke, kita sambil jalan guys. Nah, sebelah sini ada segerombol pohon bambu. Ada apa kira-kira? Kalau di sini tuh ada kalau penunggunya nggak ada sih mas. Nggak ada ya? Ada keris. Oh, ada pusaka di sini guys. Iya. Ya, soal penunggunya kayak dia lagi pergi. Main malah ya. Iya. Oke, kita Di sebelah pohon ini ada bangunan lagi ya. Ini apa udah sampai sini. Coba yuk kita lihat. yoi. Nah, ini dari segi ada bannernya ini kayaknya pernah ditinggali baru-baru ini guys. Tapi kayaknya enggak baru banget. Benernya sudah sobek-sobek nih. Oh, oh. Sobek kemudian tempat rias mantan. Nah, ini kenapa sampai ditinggalkan sama orangnya ini ya? Ini ada apa ini? Di sini tuh ada sosok orang pribumi. Oh, pribumi zaman dahulu. Jadi dia memakai belangkon. Ada juga yang seperti memakai kelambi ke sawah. Nah, pertanyaan ini kenapa nih ya? Kok apa orangnya enggak betah diganggu atau gimana ya? Ya, Menurut Anda ini? kok pindah gitu. Boleh kok pindah. Oh. Gitu. Oke, kita sampai di belakang rumah yang pernah ditinggali tukang rias tadi. Ini seperti kayak bangunan rumah sakit guys. Ini ada kayak lorongnya tapi ada atapnya gitu. Seperti rumah sakit zaman
Dan ini kebetulan kok dibuka rumahnya ini. Apa kita ke sana dulu atau gimana? Apa di sini dulu ada apa? Yang tadi. Yang tadi yang belangkonan tadi. Oh iya. Sebenarnya kita ke arah sana aja ya. Coba lihat yang Dan sebaliknya, arah sebaliknya. Ini persis seperti rumah sakit ya, Bang. Tapi di sakitnya kok seperti ini. Nah, ini kayak ada Petak-petak. kotak-kotak. Ini kamar-kamar kecil ukuran 2 kali berapa ini guys? 2 kali 3 mungkin ya. Tiga, ukuran 2 kali 3. Sepertinya ini, Mas, apa? Yang dari depan ini, kalau kelihatannya dari depan ini itu seperti kantor ya zaman dulu, seperti kantor. Terus kemudian kalau yang ini kurang paham ya kenapa kok dibuat petak-petak seperti kamar. Kalau menurut macam dari apa flashback ke masa lalu ini apa ini? kalau ini seperti penjara. Oh, penjara Mas. Iya. Bukan kantor ya malah ya. Kalau depan ini sih tempat buat taruh mobil gitu. Oh, gitu. Oh, jadi Garasi. sipir penjaranya mungkin di situ Iya, gitu jadi, ya. setiap waktu yang penjara itu kerja, jadi dia naik mobil itu. Kalau menurut penglihatan Mas Ilham ini ya, ini kan ada beberapa ini beberapa petak-petak. Bisa diberitahu ke pemirsa, ke teman-teman, per kamarnya ini ada siapa saja. Mulai dari sini ya. Oke, kita sambil jalan ke sana. Oke. Ini di salah satu Ini yang pertama, ya, kamar pertama. yang paling depan. Mungkin kalau penasaran Di guys. situ aja ya. Penampakannya seperti itu. Ini ada sosok apa, Bang? Penunggunya nggak ada. Oh, ini kosong. Ya. Kosong ya? Kosong. Kemudian ini, yuk kita lanjut yang kedua. Yang kedua apakah ada? Seperti ada yang kedua, ada tempat duduknya ya. Kalau yang tadi ada nggak itu? Oh, kayaknya tadi Nggak ada. Enggak, kayaknya. Nggak ada. Iya. Ini bisa dilihat kalau kamera bisa melihat itu ada tempat duduknya. Nah, Oh. jadi mungkin kalau yang di penjara di sini, dia duduknya ke situ. Nah, kalau yang di sini lah. Oh, di sini tuh ada sosok beliau tua, tapi duduk di Oh, jadi tempat duduknya itu dia duduk di situ ya sering. Kalau perawakannya bagaimana ini yang gemuk atau Kurus. tapi ada jenggotnya? jenggotnya. Oh, ada jenggotnya. Kalau postur badan agak bungkuk. Agak bungkuk. Begini, beliau kan di sini bisa ditanyakan ceritanya bagaimana kok beliau bisa ada di sini. Oh, jadi gini mas, dulunya itu beliau kan tinggalnya kan nggak di sini, jadi dia ke sama orang Belanda itu gimana ya kayak Kerja? ikut orang Belanda tapi Bekerja berarti? melayani ya gitu loh. Oh, kerja. Ya, Oh. gitu lah. Habis itu karena Jepang datang, ya dia dipenjarakan di sini. Oh. Atau mungkin ada sosok lain yang dominan di sini? Selain perawakan-perawakan kayak humanoid, kayak kan masih yang lain. Ini di Cagak. Oh ya, yang di lorong ini tadi teman-teman. Di lorong ini di salah satu tiangnya ini, Itu ada telabang nanti kepalanya itu orang. Oh. jadi Berarti bisa dibilang siluman kah? Iya. jadi ada siluman kelabang di salah satu tiang ini. Untuk Dia melingkar-lingkar begini. namanya boleh? Maksudnya mau disebutkan? Ini enggak? Oh nggak mau. Oke, enggak nggak menjawab, apa-apa. enggak apa-apa. Ini ada di ruang pojokan yang tadi, oh. Sebelah ke timur. Ya, jadi dari yang pertama sampai ini yang terakhir ada berapa ruang tadi 5 atau 6. Nah, ini yang setelah dicek tadi ada beberapa itu kosong. Kalau yang di sini ada dirasakan dan bisa dilihat, yang dilihat dari Mas Ilham apa yang di, sini, di samping kita ini Mas? Di sini cewek Cewek. Cina ya.
cewek Cina. Kalau pakaiannya seperti apa? Cina zaman dahulu bagaimana? Kalau pakaiannya itu seperti yang segini lah. Oh, Baju Cina cewek. Imlek itu. Oh, warna merah atau warna apa? warna merah. Warna. Beliaunya emang ikut Belanda seperti kakeknya tadi atau gimana ini kok bisa ditangkap di Jepang ini? Kalau dia itu ada kayak prajurit Jepang mau nyukai dia, Oh, tapi banyak saingan akhirnya ditangkap. Oh, dibunuh, nggak di penjara enggak? Penjaraannya cuma beberapa hari aja. Oh, begitu. Jadi kita sekarang posisinya berada di yang paling utara nih, yang paling utara. Jadi kesini tadi itu banyak rumput-rumput tapi sudah sedikit dibersihkan, jadi kita bisa lewat ya. Jadi ini bangunannya ini sudah kelihatan sangat tua, dalamnya itu pelafonnya sudah pada rontok ya, sudah pada rontok ke bawah. Jadi kalau kita masuk ke sini sedikit berhati-hati, soalnya takutnya kejatuhan itu apa-apa dari atas ya. Jadi bangunannya sudah terlihat sangat Belanda banget gitu ya, soalnya tebel-tebel lama banget. Kalau di sini kita untuk masuk ini sudah kelihatan apa ini Mas? Kalau itu masuk enggak ada sih. Nggak ada. Di sana itu banyak merah. itu anak merah. Coba kita masuk ya teman-teman. Atau mungkin bisa sambil masuk, Sambil masuk ya? sambil cerita ya? sambil cerita. Ini dulu flashbacknya mungkin digunakan bangunannya untuk apa waktu zaman Belanda ini? Kalau ini bentar ya, saya lihat dulu. Kalau di sini dulu kebanyakan itu kayak lemari disimpan pakaian. Oh, berarti bisa dibilang ini gudang ya? Jadi Gudang. pakaian ini Yang depan yang tadi ya? Iya. Oh, Jadi ini bukan, tapi kelihatannya kalau zaman sekarang seperti kantor ya, tapi sebenarnya bukan, tadi tempat penyimpanan baju-baju. Jadi kalau pegawai-pegawai yang di sana, Belanda yang di sana tadi ngambil baju-bajunya disimpan di sini. atau mungkin punya yang nyonyanya, khusus nyonyanya, atau untuk semua Maka ini khusus. nyonya ya? Khususnya aja. Oh, mungkin terus ya setelah kemerdekaan mungkin dialih fungsikan ya karena ada logo ini kayak logo apa? Koperasi ini. Ini kayaknya logonya Jepang nih kayaknya ya. Masa Jepang? Koperasi mungkin ini. Oh, koperasi Jepang. Juga ada seperti senjata-senjata tuh ditaruh sini. Oh, gitu. Oh, Jadi di sini tadi ada penampakan seorang kuntilanak merah, kemudian senjata-senjata seperti senjata api. Iya, senjata api Iya. sama baju Baju perang. oh berarti dulu ini buat gudang senjata sama bajunya nyonyanya ya? Oh, sama Oke. baju perang. Baju perang juga disimpan di sini. Baju seragam itu loh, seragam tentara zaman dulu. Seragam apa tuh? seragam. Oh, seragam ya. Oke. Sama ya ada kayak Serempangnya. rompi. Oh, rompi. Iya. Ini minta sambil ke situ. Kalau di sini gimana? Ada merasakan apa? Kalau di sini nggak ada soal potongan yang di sini ada. Depan pintu. Kita. Oh. Jadi tadi kan memang ada sosok kuntilanak merah sama yang kelihatan kemarin kan dari pintu itu yang kelihatan ada pocongan itu ya. Ya, waktu di foto ada. Waktu di foto, lihat dari foto itu Ada pocong. Sekarang pocongnya ikut-ikutan mau syuting ini ya. Kita ya, Sebelahnya di mana? Kalau mungkin bisa tunjukkan posisinya pocongnya. di sini. Oh, di sini. Oke. Kalau ini buat tempat ganti bajunya, Mas. Oh, kamar berarti ini ya. Kamar rias mungkin ya. Kamar untuk ganti baju. Iya. Ya, kamar rias mungkin ya. Wardrobe lah. Oh, wardrobe. Zaman sekarang. Oke. Kita ke sini ya. Ini sangat banyak kamar, guys. Di Ini memang Oh, ini kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi ini cukup luas.
Ini baru saja ambrol nih guys. Ini berbalanya ya teman-teman. Ini sih ambrol nih. Oh iya. Di sini ada, kalau di sini di ruangan ini ada sosok apa Mas Ilham? Kalau di sini tuh ada sosok orang laki-laki, tapi nempel di dinding. Di dinding? Cicak. Oh, itu bisa dijelaskan kayak berarti kepalanya manusia, badannya cicak. Enggak, jadi semuanya manusia. Semuanya manusia, tapi, cuma dia anehnya nempel. itu udah nempel itu. Oh kayak, Kemudian yang di luar. Kulitnya itu hitam. hitam. Hitam Oh gosong. gitu. Oh, melakukan. Jadi kita sekarang menuju keluar bangunan ya, keluar bangunan. Di luar bangunan ini ada bangunannya lagi di sebelah sana. Ini sudah keluar di bagian belakang. Jadi yang terlihat di luar bangunan ini apa Mas? Kalau di sini ada sosok ular tapi berjengger atau bertanduk. Oh yang sininya ada bertanduk. tanduknya. Iya. Dua gitu ya? Iya, dua ke gini. Jadi, Oh agak ke belakang gini. Iya. Berarti Jengger atau tanduk, kalau jengger kan beda. Oh. Kalau tanduk. jadi dua tapi Keras. kayak jengger. Oh gitu bentuknya, keras Iya. tapi begini loh. oh, warnanya sendiri? Nah, warnanya hitam semu pelangi. Hampir sama yang kayak di sana dulu. Gitu ya? Itu asli penduduk sini atau gimana? Kalau itu datang ya Mas. Oh, datang ya? Sungai. Sungai sebelah oh ya. Iya. Buat informasi di sini emang deket sungai, sungai yang terkenal lah di Kediri lah. Oke. Sebelahnya bangunannya ada sungai besar. Hmm. Oke. Oke, kita menuju ke rumah di halaman belakang, Jay. Ini di depan samping rumahnya ini sudah lebat banget ya. Hati-hati ya. Kita melalui jalan yang samping jadi Oh. Ini kayak Kecil. pintu belakang lah. Mungkin ngadep ke sana. soalnya kan cuma segini ya. Kelihatannya lama ya. Oh lama banget. Padahal ini saya pendek ya tapi. Oke kita masuki ruangan. Ruangan lorong kecil. Di sini ada tempat yang ini nggak tahu ya. Dulunya ini kalau menurut Mas Hilal ini apa ya? Kok ruangannya begini? Ini kayak halaman atau Ini kayak dapur mungkin ini ya. atau dapur atau apa ya? Ini tuh dulunya buat beneran ranjit ya. Oh, gudang kayak Jadi misil tadi kayak Benar. Iya, bom kayak apa. Oh, ranjau, granat dan lain sebagainya. Tapi bukan senjata tembak ini enggak ya? Oh, enggak, Ya, senjata khusus tembak yang di sana tadi itu senjata untuk tembak, yang sini yang jenis misiu bom itu tadi ya. Kemudian kalau ini kan ada yang tumbuh dua ini ya. Ini besar banget. Ini kelihatannya ini cacatnya ada yang di sana tadi agak aneh-aneh ya. Ini Iya. menurut kalian ini apa ya? Oh enggak, di sini agak lebih aneh sih. Oh, Di sini ada sosok wanita, bajunya hitam tapi berkepala kuda. oh bajunya hitam ya. Iya. Rambutnya seperti maksudnya maaf kuda atau kayak manusia rambutnya. Kalau rambutnya rambut kuda. Oh, Jadi kepalanya ini seleher atau Seleher. oh seleher. Jadi Jadi- lehernya udah leher. oh Kuda. leher ke Oh. atas ini bentuknya kuda. Tempatnya di mana sih? Kalau bisa ditunjukkan. Lagi di sini. Oh, di Di sini. antara pohon ini ya. Iya. Dianya Tempatnya di sini, maaf di sini ya. Di atas. Oh ada sosok ular. Oh, ular. ular warnanya apa? Hitam tadi kan? Hitam. Hitam juga. Tapi hitamnya hitam pekat. Nggak Hitam pekat, nggak ada pelanginya. Nah, selain itu yang tadi kelihatannya apa? Katanya tadi yang bergerak-gerak terus jalan-jalan itu Oh, kalau Oh. itu yang di sini. laba-laba tapi Hmm. kepalanya itu orang. Di mana Mas itu Mas? Tapi sekarang di Jalan. di sini. Oh, di sini. Iya. Soalnya dia jalan-jalan terus ya dari itu. Jalan-jalan terus ya. Kadang ke atas, kadang ke mana ya. Laba-laba seperti itu ya. Oke. Dan untuk namanya mau nggak disebutkan? Untuk mbaknya. Yang video ini. Hmm.
Ini Darwi. 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 Jadi Oke. ini yang apa sosok berkepala kuda ini bernama Darwi. Kalau Nyai ya. dulunya itu namanya cuma Yui, Yui. Oh, Tapi Yui. Karena dia Nyai itu Oh. dapat Gelar. ya, Berarti Dari itu ya. dulunya mohon maaf apa mungkin manusia kayak kita atau emang oh kalau dulunya itu memang manusia. manusia cuma punya ilmu gitu ya? Dia punya dendam mas. Jadi Oh. Jadi belajar ilmu tadi kemudian dia punya ilmu seperti itu tadi yang sakti ya, bisa dari kuda kemudian berubah wujud, dia punya gelar jadi Darwi. Sebelumnya Yuwi mungkin ya, Yuwi kemudian dia dapat gelar lagi setelah punya ilmu jadi Darwi. Oke. Dan menarik ini ada kayak ini ada anu ya ini Singo Barung ini. reyok ini kayaknya baru ya? Apa lama ini? oh, ini udah lama. Oh lama ya? Jadi tapi pembangunannya tuh masih yang rumah ini Ini dulu? ya. Jadi Baru ini. waktu dipindahi kayak Senjata. bom Oh. itu digambar itu tadi. Oh, jadi rumah ini dibangun, kemudian setelah tempat ini digunakan untuk gudang, tempat ini setelah dibangun digunakan untuk gudang misiu, gudang bom, granat, ranjau dan lain sebagainya. Baru ini digambar dilukis ini ya, Singo Barong ini ya. Mungkin itu Kode apa kurang paham ya? itu hati-hati. Oh, ya, jadi tandanya ya memang kan tanda merak sama singa itu kan kita harus hati-hati. Jadi hati-hati di sini banyak misiu seperti itu ya. oke. Sebagai simbolis saja berarti ya. Nah, Bukan simbolis ada saja. kayak mungkin buat penunggu di sini enggak ya? Oh, iya bukan. Kalau ini sini berarti kayak bubuk ya ini ya. Apa nih? Ini ada mas. Apa? Wanita tapi mukanya hancur. Oh, Jadi kulitnya kulitnya itu Terkelupas. terkelupas. berarti kena senjata mungkin. Bentar ya, saya tanya dulu. Oh, diseret oleh Jepang atau Belanda? Jepang ya, biasanya yang seperti itu memang Jepang ya. Jadi dulunya dia diseret sampai wajahnya kena tanah ini. Karena disuruh bantu kerja tapi nggak mau. Oh, memang dulu kan kayak kerja paksa seperti itu ya. Dia menolak kemudian diseret sama Jepang. Memang Jepang zaman dulu memang kejam ya. Oke, kita lanjut masuk rumah. Kita kayak ada di ruang tamu ini guys. Tapi kok Masih di gudang misiu tadi ya, ini masih tetap di ruang di tamu. sebelahnya tadi ya. Ini kalau zaman dahulu memang modelnya seperti ruang depan ya. Ruang depan. Seperti ruang depan bisa dilihat ini. Biasanya memang zaman dahulu bangunannya yang depan ada moncong seperti ini segintang seperti itu. Nah ini memang ruang tamu atau bagaimana ini? Kalau ini kalau dia disebut ruang tamu sudah kalau disebut belakang sudah nggak bisa. Kalau lari ya enak jadi ngambil. Oh. Kalau sekarang apa ya sebutannya kalau ada kebakaran biar cepat itu apa ya? Jalan emergency, exit emergency gitulah ya. Exit emergency-nya lewat sini. Jadi kalau ada apa-apa seumpama itu tadi misunya meledak atau apa larinya bisa ke sini. jadi kalau ambil Ambil ya seumpama ambil senjata dari situ, dari situ larinya biar cepat lewat sini. Kalau yang di sini ada penunggunya atau sosoknya apa? kalau di sini nggak ada ya. Nggak ada ya, nggak ada memang tempat lewat aja ya. Oke kalau gitu Kalau mungkin ada sih tapi nggak. Nggak. oh jarang di sini. Oh jarang ditinggali. Ini kita di depan rumahnya yang gudang misiu tadi. Untuk di sini kayaknya gimana Mas? Yang Di sini tuh seperti ya orang-orang pada umumnya kayak masyarakat kayak gitu. Ya ada yang pakai capel, ada yang nggak pakai baju, jadi cewek. ngumpul
Iya, jadi lihatin kita. Kayak lihat tontonan lah guys. Jadi itu ada Jadi apa gitu ya. dari sana ya penasaran lah kita ngapain di sini. Makanya ini apa kemarin kan pas ketemu yang itu yang masih di sini disebut masyarakat saya. Ya begitu ya, masyarakat penduduk saya jangan disakitin. Berarti memang di sini memang banyak banget. Banyak gitu. banget, yes. Banyak banget. Perkampungan lah. Perkampungan ya seperti itu. Oke, tapi maksudnya di sini yo yang sopan, macam ya. Siapa menghargai kalau ada pesan dari apa beliau dari yang alam sana, kalau pesan begini ya dilakukan, jangan ditentang seperti itu ya. Mungkin ada pesan dari yang ibunya. Kalau ke sini gimana? Mesti ada pantangan enggak atau Kalau beliau ini bilangnya wis gak apa-apa, kuwi laku ya laku apik gitu. oh iya. Oh, Oke. jadi kita datang sini diperbolehkan, soalnya kita yang tidak bermaksud apa-apa. Di sini kita cuma explore ya, Explore tempat. biasa. Jadi memang harusnya ini jadi pelajaran bagi semua orang bahwa kita memang harus saling menghargai antar sesama. Intinya kita di sini cuma menggali sejarah lah. Nah, cuma menggali Kalau sejarah. mungkin teman-teman di sini ya yang sopan, jangan nantang-nantang lah. Walaupun Kayaknya kita bertamu ke rumah orang ya sopan gitu aja. Oke. Oke, kita sekarang ke sebelahnya lagi, utaranya lagi. Ini terbilang untuk rumahnya sendiri nih termasuk udah lebih modern ini ya, lebih kekinian lah. Kita ke samping. Ini serem banget coy. jadi kita ada samping ya. Bang Jul, gimana Bang Jul? Apakah Suasana aman? Tidak takutkah? sendirian tetap Sendiri nggak pakai lampu. lain berbahaya soalnya kan Iya. seperti ini kayak hutan ya. Oh. Tahu hewan apa kan Ini di belakang bangunannya tadi ada kayak bangunan baru di belakang ini. Nah ini kayaknya ada sosok-sosok yang bersihkan. lumayan ikonik mungkin di sini, mungkin juga terkenal pada masyarakat sini. Kayaknya sih ya, apa bener Bang Ilham ini kayak ada orang yang kepalanya ditenteng gini. Dipegang. Oh. Jadi di sini emang itu mas yang Oh iya. menempati di sini. Jadi ikoniknya ini ya di sini nih ya sering disebut di TikTok atau di apa yang orangnya boleh disebutnya nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi beliaunya itu kepalanya putus, kemudian ditenteng pakai tangan. Oh. Itu yang ikoniknya. Ya kayak yang terkenal di hantu jeruk purut lah ya. Ya, Kalau betul. di Jakarta itu. Kenal di film-film. Oh. Gitu. Pribumi atau gimana mas? Kalau itu pribumi. Pribumi. Akhirnya dia itu orang pintar. Mas. Oh, orang pintar. Jadi dia itu yang ilmu di munculnya akhirnya naik di paten. Oh mungkin akhir hayatnya dia susah untuk meninggal gitu lah. Atau Ya. Jadi Jadi gini loh, apa dia dulu itu orang pintar seperti itu, kemudian dia adu domba. oh dia itu menantang Menang Belanda. Belanda. Menang Oh. Belanda, kemudian dia adu domba dicarikan musuh yang setara. yang lah. tahu Tahu kelemahannya. Pengapasan lah, Kelemahannya oke. akhirnya itu. oh dan di sini beliau itu sendiri. sendiri. Oh iya. Jadi Oh, enggak ada temennya. Berarti ini bisa di ke sini teritorinya, bisa bilang ini teritorinya khusus dia gitu ya. iya. Oh. Di posisinya di mana mas? Kalau dia sekarang Di belakang kita, tepat di. Lihat kita. Oh di kita. Bisa Ya, cari. ini bisa. Oh, bisa. namanya sendiri mungkin kalau mungkin beliau mau disebutkan Terus mau ada pesan apa? cerita-ceritanya Kita mau dulu. cerita ke masyarakat. Berarti bisa dibilang beliau juga sosok pahlawan ya, Ya. membela pribumi. Tapi Tanpa- sayangnya ada yang tergoda untuk membantu Tanpa Belanda. beliau kita juga tidak ada di sini. Namanya itu Mbah Retno. Mbak Retno. Jadi dia itu dulu membela tanah air, tapi dia latih. Iya. Jadi dia adu domba latih, akhirnya Kayak begitu didoakan bagaimana?
baik. Baik, Mas. Ya. Udah Tapi sini nanti. bagus. Jadi begini, beliau itu termasuk salah satu pahlawan yang membela tanah air. Tanpa ada beliau, kita tidak akan mendapatkan kemerdekaan. Tapi sayangnya ketika waktu itu memang Belanda atau Jepang, Belanda ya, Belanda ya. masih berkuasa, masih banyak dan akalnya juga. Iya, siasatnya kan gitu kan, ngadu domba, diiming-imingi uang. Pintar ini. Nah, alangkah baiknya kalau ada pahlawan, kita menghargai dengan mendoakan beliau. Siapa tahu beliau bisa sempurna. Ya, mungkin. Ini ada di rumah, kalau bisa dibilang ini rumah utama ya mungkin ya dulu ya. Iya, rumah. Jadi kalau kita masuk dari jalan raya, kita menuju yang pertama yang bisa dilihat paling megah ya ini bangunannya. Kita sekarang masuk ke situ ya. Oke, dan ini kayaknya masih fungsi untuk jaga malam, jaga siang. Jadi apa penjaganya kayak satpamnya biasanya kalau malam di sini. Soalnya kalau siang kadang ada kopinya di sini. Nah itu ada bekas kopinya. Iya. Nah, jadi ini tempat memang yang paling luas dan yang paling bersih di sini. Iya. Yang lain sudah nampak susah. Kita mau kemana? Apa mungkin ke sini kan ini pintunya terbuka ini. Nah, ini masih ada meja kerjanya tapi sudah tidak berfungsi, guys. Ini sebenarnya banyak kotoran. Nah, ini kotoran banyak burung walet. Oh, ini mejanya mungkin dari zaman berapa? Wah, mungkin Belanda atau baru? Baru kayaknya. Oh, baru ya. Ini. Oh, zaman Jepang, guys. Jadi kita langsung. Kalau dulunya ini ada mendapatkan link gitu. Oke. Kalau di sini ada mungkin penunggunya apa? Maksudnya yang sekarang ada di sini. Nah, soalnya kan datang dan pergi ya. Sekarang yang ada di sini ya. Yang di sini tuh laki-laki keluar dia bawa sapu balik. Oh, Ya, jadi mungkin dulunya bersih-bersih. Pak Bun. Juga pakainya juga pakaian bumi berarti. Pakaiannya ini baju biasa dan Oh ya, bumi zaman dahulu ya. iya. Jadi ini kalau menikahnya itu sering ada di sini. Oh ya. Oh ya, berarti ini bisa dibilang dulu emang bener ya, ini rumah utamanya ya. Iya, Berarti rumah pemilik. berarti menirnya dulu tinggalnya di sini, guys. Masuk ke ruangan berikutnya. Berikutnya ini dulu kamar atau apa ya? Ini maksudnya setelah tempat apa mencatat tadi ke sebelah timurnya. Ini kamar atau apa? Dari flashbacknya. Kalau ini nggak tahu ya sedikit. Misalnya di sini ada kayak lemari, dan lemari. Jadi nggak ada apanya. Oh, Cuma almari-almari aja. penyimpanan mungkin ya mungkin. Sama tikar. Oh, Apa itu? Bisa disimpulkan sendiri lah ya. Seperti itu lah. Katanya dulu di sini Kamar. tempat tidur mbahnya yang bersih-bersih tadi. Iya, yang Oh, tempat tidurnya banyak bersih-bersih. iya, tapi bukan bukan nggak bisa dimasukkan kamar putih, soalnya Seadanya lah. Iya, seadanya. Oh ya memang zaman dulu kan begitu di tikar seperti itu. Kalau zaman dahulu, apalagi zaman Belanda itu jarang ya kasur ya. Iya. Oke, kita ke kiri ini ada satu pintu yang kebuka ini, guys. Oh, ini kamar mandi. Kamar mandi. Dan ini modern sih, ini kayaknya baru ini. Baru renovasi ini. Oke, kita masukin sini. Oh, ini. Oh, tembus. Kamar mandinya tembus. Mungkin kalau di sini ruang rapat. ruang apa dulu ya? Malah di belakang malah. Diskusi mana ya kak, mejanya itu satu tapi di lingkarin. Oh, ruang meeting. Oh, Meeting jadi kan begitu ya. berarti ada kayak meja besarnya gitu. Iya ada. Mungkin dulu bisa di flashback aktivitas di rumah ini tuh kayak gimana, atau mungkin apa? Kalau dulu nggak sewan kita ya, jadi seenaknya aja nih pak. Ya, lalu lalang. Iya.
kalau boleh tahu ya, kalau boleh tahu, ini kan rumah utama, pasti ada pemiliknya. Kalau boleh tahu, yang memiliki siapa, seperti apa beliaunya, itu punya anak berapa, anaknya cowok cewek atau apa. Jadi kalau ini pemiliknya ini dia itu seorang Londo dan Menir Belanda lah ya. iya rambutnya itu agak kriwul, Oh, kriwul dan pirang. Jadi, Oh, Oh, itu yang laki-laki. Oh, itu iya. yang laki-laki. Kalau yang wanita sininya oh, istrinya ya. Istrinya kalau anaknya itu satu. Oh, anaknya satu aja. Iya, berarti yang mbaknya itu. iya yang Berarti lah untuk yang anak-anak kecil yang Belanda tadi siapa ya? Mungkin kalau bisa dicari tahu. Kan anaknya cuma satu. Jadi gini, anak-anak kecil itu datangnya itu terlambat, Mas. Jadi waktu udah seperti ini, akhirnya banyak dari Oh, berarti sana ke sini. Oh, entitas luar sini berarti ya. oh, iya, Main iya. ke sini gitu. Oke. Untuk nama-namanya boleh nggak disebutin? Kalau boleh. Kalau boleh, kalau nggak boleh nggak apa-apa guys. Kalau itu belum bisa, misalnya belum bisa. orangnya nggak. Oh iya. Oh, iya. Oke oke. Boleh. Oke, ini bisa dibilang rumah terakhir yang kita explore atau kita kunjungi. Bisa dibilang ini juga perjalanan terakhir kita untuk sesi kali ini ya di komplek rumah Belanda. Mungkin bisa disimpulkan tadi Oke, gimana? jadi ini tadi memang perumahan Belanda ketika waktu itu ada pabrik gula di sana. Terus di sini tempat perumahannya. Kemudian ini adalah rumah utamanya untuk penirnya, untuk Belandanya. Kemudian yang sebelah sana tadi di akhir-akhir di tahun 1942 42. itu Jepang datang. Jepang datang. Kemudian terjadi penyerangan, terjadi banyak pembunuhan. Pertempuran gitulah ya. Pertempuran, makanya tadi di sana ada penjara, Ada, di sana tadi ada orang tanpa kepala, ada anak-anak kecil yang dibunuh. Ada mbak-mbak cici-cici Cina, Ada Cik Me. Mbak Oh, ada, ya. apa ya? betul lah. Namanya Cik Me. Jadi akhirnya di sini banyak entitas-entitas tersebut karena memang ada peperangan penyerangan oleh Jepang dan kerajaan Jepang. Jadi bisa disimpulkan bahwa tempat ini mulai kosong, mulai tidak berfungsi sekitar tahun itu ya, sekitar tahun itu. Nah, akhirnya sampai di sini kita ikuti kami di dunia juga di dunia. Ada yang ketinggalan guys. Ya. Ada satu sosok pahlawan yang belum disebutkan. Oh, yang ini. Mbah Retno yang Jadi, mungkin begini, ternyata yang sosok ikonik yang sering disebut orang-orang itu yang tanpa kepala. Oh, yang Itu menyeramkan. tadi sebenarnya yang orang-orang bilangnya begini-begini itu tidak benar. Yang benar adalah namanya tadi Mbah Retno, beliau adalah seorang pahlawan, Pejuang. pahlawan. Jadi beliau menentang penjajah waktu itu, kemudian dicarikan karena dia sakti, dicarikan musuh, diadu domba, akhirnya dia jadi seperti itu. Nah, jadi ini klarifikasi untuk semua orang bahwa sosok tanpa kepala tersebut Sebenarnya oh ya, bukan yang negatif ya. Beliau positif. adalah sosok yang positif dan pahlawan yang harus kita hargai dan harus kita doakan lah ya. Iya. Karena Oke. udah membantu sedikit banyak membantu Oh. memperjuangkan. Ya banyak membantu jelas Iya. ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.